Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas proyek UAS kami yang bertemakan toko mebel dan furnitur. Sebelum memasuki presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jundi Salman Alfarisi. Perkenalkan, nama saya David Guntur Desetian. Dalam presentasi ini, kami akan membahas pokok-pokok materi secara bergantian, mulai dari latar belakang, pembahasan utama, hingga kesimpulan. Ya. Yang pertama, yang akan kita membuat proyek sistem kasir toko mebel dan furnitur adalah kita membuat exam MySQL terlebih dahulu dengan membuka exam PP, klik Avast dan MySQL, kemudian klik admin dan akan keluar localhost di browser. Kemudian kita membuat database-nya terlebih dahulu dengan nama mebel. Kemudian kita buat tabel user untuk autoverifikasi loginnya dengan username admin dan password admin. Kemudian kita membuat furniturnya, tabel furnitur dengan field ID furnitur, kode furnitur, nama furnitur, jenis, harga, dan stok. Field ini yang akan kita input data-datanya yang sudah kita masukkan. Kemudian ada transaksi. Kita membuat fieldnya terlebih dahulu dengan ID transaksi, nomor transaksi, tanggal, ID furnitur, nama furnitur, harga, jumlah, dan total. Kemudian setelah kita membuat database-nya, kita membuat proyeknya di aplikasi NetBeans.
Kemudian untuk button ubah yang berfungsi untuk mengubah salah satu data yang akan kita ubah karena salah menginput. Dengan codingan di bawah ini, txt no get tag, show option pen, show dialog, di tanggal belum diisi, yang artinya apabila kita belum isi tanggal atau nomor transaksi, silahkan pilih data furnitur, itu kita belum memasukkan datanya tersebut, akan menampilkan notifikasi seperti itu dari import di option pen-nya. Kemudian ketika sudah mengambil edit furniturnya, string SQL cari akan mencari database yang akan kita ubah dari edit furnitur dan nama furniturnya. Setelah itu akan dikosi dengan eksekusi. Setelah codingan-codingan yang akan diubah ketika salah menginputkan data. Ketika hasilnya sudah, akan dieksekusi langsung dengan codingan ps execute object. Setelah itu, button hapus berfungsi untuk menghapus salah satu data yang ingin kita hapus. Dengan codingan string SQL dari from transaksi vendor transaksi yang berfungsi untuk mendelete data dan salah satu database-nya juga. Kemudian button reset berfungsi untuk mereset semua data yang sudah kita masukkan dengan codingan reset tanda kurung. Kemudian untuk menampilkan jumlah total bayaran secara otomatis, kita menggunakan codingan txt jumlah carry list. Dengan memasukkan jumlah get text inspecti double harga sama dengan double persen double txt harga get text integer harga sama dengan integer persen txt jumlah get text txt jumlah bayar set text string value of harga dikali jumlahnya akan menampilkan jumlahnya secara otomatis. Dan untuk button 1 akan kembali ke menu utamanya kembali. Dan ini untuk codingan resetnya akan mereset semua data yang sudah kita input. Untuk provide void tampil furnitur yang berfungsi untuk menampilkan data yang sudah kita input ke tampilan JDabel dengan menggunakan codingan string SQL select from furnitur, yaitu mengambil data dari database dimasukkan ke tampilan JDabel. Kemudian untuk desainnya, Untuk desainnya, ini merupakan halaman transaksi penjualan yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi pembelian furnitur oleh pelanggan. Pada halaman ini terdapat beberapa kolom, yaitu yang pertama nomor transaksi. Nomor transaksi digunakan untuk memasukkan nomor atau kode unit setiap transaksi. Yang kedua, tanggal. Tanggal digunakan untuk mencatat tanggal terjadinya transaksi. Yang ketiga, furnitur digunakan untuk memilih produk furnitur yang akan dijual. Yang keempat, harga. Harga menampilkan atau memasukkan harga produk yang dipilih. Yang kelima, tombol jumlah. Tombol jumlah digunakan untuk memasukkan jumlah barang yang dibeli pelanggan. Yang terakhir
ada tombol bayar. Tombol bayar menampilkan total pembayaran yang dihitung dari harga yang dikalikan jumlah barang. Di bagian bawah terdapat beberapa tombol dengan fungsi masing-masing. Yang pertama itu ada tombol simpan. Tombol simpan untuk menyimpan data transaksi ke dalam database. Yang kedua ada tombol hapus. Tombol hapus untuk menghapus data transaksi yang dipilih. Yang ketiga ada tombol reset. Tombol reset untuk mengosongkan seluruh kolom input agar dapat memasukkan data baru. Yang keempat ada tombol ubah. Tombol ubah untuk mengedit data transaksi yang sudah tersimpan. Yang kelima tombol kembali. Tombol kembali untuk kembali ke halaman menu utama. Pada bagian paling bawah terdapat tabel yang menampilkan seluruh data transaksi yang telah disimpan. Tabel ini memudahkan admin untuk melihat riwayat transaksi, mencari data, serta memilih data yang akan diubah atau dihapus. Jadi, halaman transaksi penjualan berfungsi untuk mengelola seluruh proses penjualan, mulai dari memasukkan data transaksi, menghitung total pembayaran, menyimpan data ke database, hingga menampilkan riwayat transaksi. Berikut kan. Yes. Selanjutnya yang terakhir, kita membuat file laporan Java. Kita menambahkan import Java untuk LessMap yang berfungsi untuk menyimpan parameter laporan ke Jasper Report-nya. Kemudian NetAccess Jasper Report Engine Jasper Field Manager yang berfungsi untuk mengisi data ke laporannya. Kemudian import Jasper Report Engine Jasper Print yang berfungsi untuk menyimpan hasil laporan yang telah kita buat dan akan menampilkannya. Kemudian yang terakhir ada Jasper Report View Jasper Viewer untuk menampilkan laporan kepada pengguna ketika data akan diklik. Kemudian ini untuk konstruktornya, kita menampilkan datanya terlebih dahulu. Selanjutnya, fungsi button data adalah memanggil laporan Jasper Report-nya yang sudah kita buat di Jasper Studio. Kemudian kita mengoneksikan Jasper Studio-nya ke database-nya terlebih dahulu. Setelah itu kita tes, baru kita edit, kemudian kita memasukkan filenya ke SRC atau source package-nya. Kemudian untuk codingannya, connection config get connection berfungsi untuk mengoneksikan ke database-nya. HashMap berfungsi untuk menyimpan parameter laporan Java report-nya. Kemudian Jasper Print juga berfungsi untuk menyimpan hasil laporan yang telah kita buat, lalu Jasper Field Manager akan mengisi data ke laporannya. Kemudian kita akan memanggil kelasnya yang sudah kita buat dari filenya dengan nama laporan
Selanjutnya kita akan mencoba file yang kita buat tadi dengan mengerannya. Yang pertama, username kita masukkan admin, dan untuk passwordnya juga sama, admin. Kemudian klik login. Ketika login berhasil akan ada notifikasinya. Kemudian lalu ke menu utamanya, kita bisa cek ke master yang berisi data furniturnya. Ini data furniturnya yang sudah kita buat tadi. Kita bisa menambahkan data terbaru dengan memasukkan kode furnitur, nama furnitur, dan jenis furnitur yang dipilih, kemudian harga yang akan diinput dan stok yang tersedia. Kemudian kita bisa simpan. Lalu untuk button ubah, kita bisa mengubah data yang sudah tersedia dengan mengganti nama furniturnya, jenis, harga, dan stoknya. Untuk tombol reset berfungsi untuk mereset semua datanya, dan button hapus difungsi untuk menghapus salah satu data yang akan dihapus. Kita klik kembali akan ke menu utamanya. Kemudian ke transaksi. Transaksi terdiri dari nomor transaksi, tanggal, furnitur, harga, jumlah, dan total bayar. Ketika akan ada yang beli, kita bisa memasukkan nomor transaksinya, tanggal, furnitur yang dibeli, dan harga yang sudah ke input, dan jumlah yang mau dibeli, dan lalu otomatis akan keluar total bayarnya. Kita akan coba, kita masukkan nomor 7 untuk tanggalnya. Dan furnitur yang kita pilih akan lemari 3 pintu dan jumlahnya 2, dan otomatis akan dihitung total semuanya. Lalu untuk tombol simpan, kita akan menyimpan ke database, hapus untuk menghapus salah satu filenya, dan reset akan menghapus semua data-datanya, dan ubah untuk mengubah salah satu data yang sudah tersedia. Kita klik tombol kembali, lalu ke laporan. Untuk laporan sudah tersedia yang barang yang sudah terjual dan akan ke input dari database-nya. Untuk tombol cetak, kita akan membuat laporan Java-nya, membuat laporan Jasper-nya. Dan ini untuk hasilan laporan penjualannya, dan akan langsung kehitung jumlah total barang yang sudah terjual. Sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.